Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Rabu 29 Desember tahun 2021. Bacaan pertama, 1 Yohanes 2, 3-11. Bacaan Injil, Lukas 2, 22-35. Bacaan pertama, Kristus pengantara kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelahiran Yesus Kristus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Hal ini sama seperti 2 orang tua bernama Bapak Simeon dan Ibu Hana. Selama hidup, mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, Anak Allah yang dijanjikan itu. Simeon orang yang benar dan salah hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat Sang Juru Selamat. Ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi masuk ke Bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah.
Pada saat yang sama, ada juga seorang nabi ya bernama Hana di situ. Dia sudah sangat lanjut usianya, 84 tahun, dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada orang. Kehadiran Yesus Kristus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kedua orang yang sangat menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Pada saat itu juga, dia merasa sudah siap menghadap Tuhan. Pasalnya, dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan atas umatnya. Ibu Hana juga begitu. Dia bahagia menyambut Yesus dan bersaksi tentang dia kepada orang banyak. Itulah orang-orang yang sungguh menantikan Tuhan Yesus. Kehadirannya membuat mereka berbahagia. Demikian juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia akan membahagiakan hidup kita. Dia, Sang Juru Selamat, Tuhan, dan penebus dosa kita. Dia melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Dia mendampingi dan memberikan kekuatan. Tatkala kita mengalami permasalahan, Dia memberi kekuatan agar dapat menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup kita. Seperti Bapak Simeon, hidup kita akan menjadi damai. Oleh karena itulah, kita akan dapat bersaksi tentang Dia seperti Ibu Hana. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu dalam hidup kami sungguh membawa kebahagiaan. Kami bersyukur untuk itu. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah mendengarkan firman Allah di channel kami. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.